Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Putri Puspita dalam program Tribun Health. Nah, di program Tribun Health hari ini kita akan membahas soal bipolar dengan tema bipolar, polarkan saja dengan hipnosis. Nah, untuk membahas masalah ini kita sudah kedatangan Dr. Yana Kolida, yaitu sebagai praktisi kesehatan mental dan titik meridian tubuh. Halo, selamat pagi Dr. Yana. Pagi, luar biasa, semangat. Dokter, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah ya dok ya. Dokter, ini kan pembahasan bipolar masih ramai nih dok di masyarakat. Apalagi ada informasi terbaru nih, ada artis yang dikabarkan sempat menghilang dan sempat ramai juga nih cuma gara-gara bipolar. Nah ini kan mungkin banyak ya dok ya orang masyarakat awam yang belum mengenal lebih jelas nih soal bipolar, mempertanyakan memang bener nih cuman gara-gara, mereka menyebutnya kayak cuman gara-gara bipolar tuh tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri gitu. Nah, untuk membahas hal ini, boleh nggak nih dok dijelaskan dulu nih bipolar itu sebenarnya apa nih? Mungkin banyak juga nih tribuners yang belum paham bipolar itu apa dok. Ya, seperti sebelumnya kita pernah bahas ya tentang bipolar itu di akhir Juni kemarin ya. Iya, betul. Jadi bipolar itu memang gangguan mental ditandai dengan adanya gejala main ikutan ya, seperti panik dan depresif, dengan adanya gangguan mood yang ekstrim. Ya, ekstrim jadi bisa ketika dia happy, ketika lagi ya sedih, jadi seperti itu. Mengapa terjadi? Ini ada beberapa ahli neuroscience mengatakan ini terjadi karena adanya gangguan ketidakseimbangan di neurotransmitter otak atau senyawa-senyawa kimia di otak. Maka kemudian bisa karena ada gangguan bentuk dari kerangka tulang itu sendiri secara kronis, kemudian juga ada gangguan fisiologis juga, dan gabung dengan gangguan dari psikologisnya. Jadi bipolar itu adalah disebut bipolar, artinya dua kutub yang berhubungan dengan menghasilkan dua gangguan tadi ya. Nah, ini dok tadi kan mungkin udah banyak juga nih yang tahu ada dua fase itu ya dok ya, dua kutub, yaitu fase manik dan depresi. Nah, boleh lebih dijelaskan lebih detail lagi kan nih dok, fase manik dan depresi itu seperti apa? Ya. Jadi kalau fase manik ya itu semua itu adanya peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan berhubungan dengan moodnya, kemudian peningkatan energinya dan peningkatan aktivitasnya. Contohnya bagaimana? Aktivitasnya berlebihan, bisa tidak tidur semalaman, kemudian bisa juga bicara yang tidak henti-hentinya, kemudian aktivitas bukan kegiatan yang terus tanpa lelah. Ya, itu adalah tipe-tipe yang menyebabkan mungkin yang berlebihan ya, seperti itu. Itu adalah tipe-tipe yang. Sedangkan yang depresif segala sesuatu yang berhubungan dengan penurunan. Ya, penurunan apa? Penurunan dari mood, kemudian penurunan dari energi, dan penurunan dari aktivitasnya. Gitu. Jadi dia cenderung mengurung diri, dia banyak kesedihan, kemudian merasa sendiri, seperti itu. Jadi sangat beda ya peningkatan dan penurunan. Gitu. Nah, dok, di kedua fase itu apakah kayak penderita bipolar itu memang tidak bisa mengontrol dari si emosi dia itu, apa bagaimana nih dok? Ya, perlu kita garis bawahi bahwa mereka yang menderita bipolar itu ya betul-betul itu menderitanya. Jadi kita nggak bisa melakukan atau mengatakan atau misal diagnosis dia sendiri saya bipolar, ingin dimengerti, tidak seperti itu. Jadi ya, mereka penderita bipolar itu sangat berbeda sekali. Mengapa? Karena dia membutuhkan betul-betul medikamen basah, obat-obatan. Jika memang dia tipenya manik, kita kasihnya antimanik gitu ya. Kemudian dia tipenya depresif, kita berikan obat-obatan antidepresif. Kemudian selain itu ada juga menetralisir, disebut dengan obat benzodiazepina. Selain itu, selain pengobatan, kita butuh juga konseling. Apakah yang menyebabkan ini? Apakah memang ada riwayat dari keluarganya, betul? Apakah memang ada trauma di masa lalu, penyebab kita lakukan konseling yang betul-betul sekali ya. Dan setelah konseling apa? Kita lakukan psikoterapi atau terapi bicara ya, bicara kepada si pasien kita atau Tuhan yang di luar. Kemudian setelah itu apalagi kita ada perubahan perilaku hidupnya, pola hidupnya, pola makan, bahkan kita harus evaluasi ya. Setelah kita lakukan terapi, kita lakukan konseling ini, kepada ini kita tetap lakukan evaluasi. Jadi betul-betul harus fokus, harus betul-betul terapinya
kita kan polarkan saja dengan hipnosis nih. Oke. Nah mungkin apa sih yang bisa dilakukan dengan terapi hipnoterapi ini, hubungannya dengan bipolar ini apa nih dok? Iya ya, seperti kita tahu nih, arti polar itu sendiri ya, atau sifat polar itu adalah larut dalam larutan itu atau menyatu dengan larutan itu. Jadi sifatnya kita polarkan dengan hipnosis, artinya pada saat dia ada keluhan tipenya nih, kita lakukan terapi hipnosis, lakukan terapi hipnoterapi agar menyatu dan larut dengan keluhannya. Dengan hipomaniknya itu jangan berlebihan. Pada saat berlebihan, begitu itu dari keluhan ini kita dia otomatis melakukan hal-hal yang ekstrim, gitu ya, seperti tidur, ya, kemudian ini terjun, gitu, bahkan bicara yang tidak pentingnya, ya. Dengan hipnosis kita polarkan dengan terapi, artinya kita satukan keluhan itu menjadi sahabat dia, jadi dia bisa mengendalikan dan mengenali emosinya. Setelah mengenali emosinya, dia melakukan terapi untuk dirinya, kemudian didukung oleh orang sekitar. Nah, pun sebaliknya dengan tipe yang destruktif, dia pun tidak yang terus menerus, atau kita melakukan aktivitas apapun dengan hipnosis, dengan mempolarkan atau melarutkan kondisi dia menyatu dengan hipnosis dengan metode relaksasi, maka kondisi yang seperti ini akan jadi nyaman, dia menerima. Kemudian dengan metode relaksasi ini salah satunya akan menyeimbangkan tadi ya neurotransmitter, jadi senyawa-senyawa kimia di otak yang menjadi itu buat jadi ya. Dokter, ini kan tadi disebutkan ada metode relaksasi nih dok dalam hipnosis. Nah, bagaimana sih dalam hipnosis ini bekerja ketika badan udah relaksasi gitu, terus masuk ke pikiran alam bawah sadar, dan gimana caranya memberikan makna yang berbeda gitu pada penderita bipolar ini? Oke, ya. Jadi misalnya contohnya ada kasusnya ya, misalnya kasusnya dia sampai tidak tidur sama sekali, tidak tidur sama sekali di waktu malam, bisa sampai 1 minggu ya, kalau sudah terjadi, bisa sampai seperti itu. Dengan metode relaksasi itu kita sugestikan kepada pasien ini, kita sugestikan kepada penderita bipolar ini bahwa setiap hari ini di seterusnya setiap pukul 22 malam hari terus semakin relax, semakin nyaman, semakin mengantuk. Setiap tarikan nafas membuat tubuh semakin relax dan semakin nyaman dan tidur. Jadi itu kata kunci salah satu untuk membuat pasien bipolar dengan insomnia ini mendapatkan tidur yang lebih dalam. Nah itu, ini dari relaksasi itu membuat relaksasi fisik dan pikirannya jadi seirama itu ya. Jadi akhirnya dia mendapatkan relaksasi yang sempurna. Dokter, kalau ketika masuk ke dalam alam bawah sadar itu bisa nggak sih akhirnya dalam hipnosis itu akhirnya menemukan kayak trigger dari munculnya bipolar ini karena apa, terus si penderitanya jadi memaknai, oh ternyata aku tuh muncul ya tuh gara-gara hal ini ya, itu bisa maksudnya bagaimana nih dok? Nah, jadi memang pikiran manusia itu bagi dua ya, pikiran bawah sadar ya, bukan alam bawah sadar. Oh ya, jadi pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Pikiran sadar itu memang dibentuk oleh namanya critical area. Critical area manusia itu melewati critical area yang kita dapat dari panca indera. Panca indera yang kita berikan oleh Tuhan itu ada 5 itu. Apa yang kita terima dari kejadian-kejadian masa lalu, ketika dia belum lepas, ketika dia belum elak, pada saat proses nanti terapi, pada saat konseling, kita sudah menemukan hal itu. Ya, apalagi kalau dia menemukan luka pada saat konseling masa itu, kita akan mencari tadi harus berproses apa permasalahannya apa seperti ya masalah masa lalu, apakah trauma yang terjadi. Seperti itu kita akan memilih, kita ketahuan misalnya nanti pasangan kita atau konseling kejadiannya misalnya baru 1 bulan yang lalu atau misalnya 1 tahun yang lalu. Nah, kita giring pada saat masuk ke kejadian sadar, pada saat kita relaksasi, kita mundur ke kejadian itu. Nah, kejadian itu namanya regresi, mundur ke masa lalu, masuk
kelima tahun itu posisinya tanggal berapa, kita maknai bio kondisi transnya, kondisi relaksnya, melihat dirinya di kondisi itu, dan dia bisa mengambil hikmahnya, atau bisa mengambil kejadian itu, atau bisa menasihati dirinya di kejadian itu. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya namanya mundur tadi ya, terjadi. Di teknik selanjutnya adalah dengan disosiasi. Dokter, ini kan kalau di media sosial juga marak banget ya dok, kalau misalnya bipolar itu bisa senang banget, sedih banget. Nah pas emosi yang kayak bergejolak itu kan keduanya sama-sama kuat nih dok. Nah cara kayak menetralisir dalam hipnosis itu seperti apa nih dok? Iya, komunikasi dalam hipnosis tadi dengan metode relaksasi itu ya. Tapi itu kan harus dibantu juga dengan metode. Tapi dengan hipnosis itu, dengan terapi, dengan metode relaksasi tadi ya, sepertinya untuk menghilangkan neurotransmitter di dalam otak. Mereka yang stres, mereka yang cenderung melakukan hal-hal yang ekstrim, itu gelombang otaknya tuh berada di posisi beta, bahkan ya. Nah pada saat kondisinya gelombang otak itu beta, itu akan masukkan pertama kali menghasilkan neurotransmitter epinefrin, kemudian menjadi adrenalin. Lama-lama juga terus-menerus akan menghasilkan kortisol, nah itu yang stres. Nah, itu senyawa kimia itu yang akan mempengaruhi seluruh aktivitasnya, seluruh rasa relaksasi dengan menurunkan gelombang otak dari beta akan menghasilkan neurotransmitter penyeimbang hormon atau penyeimbang neurotransmitter lain, namanya serotonin ya, jadi lebih rileks dan lebih bisa melakukan. Nah, biasanya dok kayak kalau misalnya datang kita bipolar terus mau terapi itu tuh ada beberapa kali terapi ya dok? Oke. Nah, kali terapi itu sebenarnya biasanya ada rujukan dari psikiatri ya, dokter kesehatan, dokter kesehatan jiwa itu melakukan jadi melakukan pemberian obat memberikan jasa, kemudian sudah terpantau ini, kemudian kita lakukan terapi. Itu tergantung dari orang-orang sekitarnya juga. Jadi selain orang bersangkutan itu ingin berubah, ingin sehat, maka orang lingkungan sekitarnya harus juga mendukung. Karena tadi ya, orang hebat itu orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ya, pada saat dia bisa mengendalikan dirinya, merubah moodnya, merubah pikirannya, merubah emosinya menjadi lebih baik, maka dia akan merubah kehidupannya atau menjadikan yang kuat, pikirannya akhirnya hidupnya menjadi baik lagi. Jadi kita harus menjadi diri dia dulu ya. Jadi ada yang bisa 1 tahun, sekali jarang ya. 3 kali minimal, ada yang bisa sampai 12 kali, ada yang udah sehat, kemudian sebulan sekali kita lakukan lagi untuk evaluasi. Ada yang jadi seumur hidup dilakukan dengan hipnoterapi, karena hipnoterapi tadi tidak akan menyembuhkan, tetapi untuk mengendalikan. Ya. Jadi dok kayak biasanya kan ketika lagi fase manik nih dok, manik terus senang terus balik lagi nih ke fase depresi, itu tuh memang harus dilakukan terapi lagi dari awal atau seperti apa berarti dok prosesnya? Ya, pada saat dia manik kita lakukan ya teknik dengan relaksasi tadi ya. Pada saat dia kondisinya depresi atau ada penyakit aktivitas, kita lakukan dengan memotivasi ya, dengan motivasi memotivasikan dirinya untuk melakukan hal yang baik. Jadi ada 2 fase itu. Jadi biasanya kalau kita di terapi pada saat fase manik kita lakukan terapi tadi ya, relaksasi dan lain-lain. Sebaliknya kalau dia ada tipenya datang dengan keluhannya depresi, kita lakukan dengan hipnomotivasi. Jadi gitu. Jadi tergantung dengan keluhan yang diderita. Itu kalau balik lagi tadi ke menyeimbangkan si neurotransmitter, nah itu tuh memang harus lewat hipnoterapi juga atau ada kayak konsumsi makanan yang harus dijaga ya dok? Oke, selain obat-obatan dengan neurotransmitter itu ada juga dengan hipnoterapi bisa dengan makanan juga, ada makanan bisa menenangkan seperti minyak ikan ya, kemudian yang sifatnya hangat gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang cenderung depresif itu membutuhkan sesuatu yang hangat gitu. Jadi kita konsumsinya kalau di PCM di
kondisi kita menggunakan hal-hal makanan yang hangat seperti apa namanya, kalau Nabawi itu seperti tengkek, jahe, seperti itu ya. Kemudian apalagi kencur, nah seperti itu. Sebaliknya kalau dia sedang panik tuh, sedang luar biasa, kalau kita lihat dari PCM tuh lidahnya biasa lebih cenderung merah. Dia lebih pasif dan lebih manis. Kita langsung berikan makanan-makanan penenang tadi ya, dan buah-buahan yang dagingnya putih, terus misalnya telur, ada banyak putih gitu kan, air gitu. Tapi sama baliknya kalau kita lagi kondisi ini kita kasih pedas gitu, kasih kopi gitu, tambah dong ya, jadi kan sifatnya kan panas dan sifatnya menaikkan pembuluh darah, kemudian menaikkan juga sirkulasi tekanan darah juga, jadi kuat lagi ya. Nah, dokter ini nih kan yang lagi rame nih setelah yang kemarin artis itu Marsyanda dok ya, yang kita mau tahu gitu bipolar gitu. Nah seperti dikabarkan kayak menghilang gitu. Nah pas kayak butuh waktu menghilang tuh kan kita bertanya-tanya ini bener ya bisa sampai pengen benar-benar sendiri dan butuh waktu menghilang tuh ibaratnya dok. Itu tuh memang bisa terjadi seperti itu apa bagaimana? Ya betul ya, jadi memang memang sangat berat kita dia itu sangat kesulitan, sangat seperti nyaman gitu ya, karena stabil itu pun penting. Jadi kita dikasih sikap dan itu buat ya jadi lebih panik dan lebih antusias dan bahagia. Kalau memang yang ketiga kita satu itu dari positifnya, terus dia tidak bisa mengelola emosi, tidak bisa mengenal emosi dan tidak bisa mengenal gejala yang sudah muncul, yang pernah muncul, maka dia akan cenderung kalau tipe klasik dia akan cenderung bunuh diri ya, bunuh diri, diam, penurunan aktivitas, mulai energi, kemudian penurunan moodnya itu luar biasa dan cepat sekali, itu bisa menghilang seperti itu. Jadi dia waktu itu pun tidak bisa kita tentukan sendiri, dia melakukan itu harus ada diagnosa oleh orang ahli, psikiatri dan terapi tambahan konseling yang melibatkan kondisi ini orang-orang sekitarnya juga. Jadi betul-betul ini. Kemudian kalau misalnya menghilang di manik itu sangat jarang ya gitu ya, sepengetahuan saya, kecuali memang ada beberapa penelitian menghilangnya karena memang tidak terjangkau oleh kita gitu ya, seperti itu. Nah itu mungkin itu. Nah biasanya dok ketika misalnya nih di sekeliling kita teman atau saudara atau orang tua atau anak mengalami bipolar tuh kan tadi dukungan keluarga tuh sangat penting ya dok ya. Ketika ada di fase-fase seperti itu harus seperti apa nih dok, kita sebagai caregivernya itu harus bagaimana gitu ya? Betul, caregiver luar biasa, sebagai caregiver kalian memang luar biasa dan ini terus teman sehat temani dan betul karena mereka butuh teman, butuh orang yang bisa merasakan apa yang dia rasa dengan yang bisa menyudutkan, karena semakin kita menyudutkan atau semakin dibiarkan sendiri, maka semakin besar perubahannya dan semakin lebih drastisnya atau fokusnya semakin buruk ya kalau dibiarkan sendiri. Jadi itu. Nah dok ini ada fenomena baru nih kayak anak-anak remaja sekarang mungkin kebanyakan nonton video-video pendek terus jadi kayak terserap gitu energi sedih-sedihnya tuh ya dok ya. Nah ini boleh nggak dok kasih pesan gitu kan anak-anak sekarang, kan tadi udah jelasin ya Tribuners dari awal bipolar itu memang harus ditentukannya sama yang memang yang ahli ya dok ya, nggak bisa kita sembarangan menjudge diri kita sendiri kayaknya aku bipolar deh, nggak boleh kayak gitu ya dok ya. Nah harus seperti apa nih dok ketika memilah dan memilih tayangan video-video pendek yang supaya kita tuh nggak gampang terserap gitu energinya sama kayak quote-quote yang sedih ya. Jadi bagus sekali pertanyaan quote yang pertama, yakinkan pada diri bahwa apapun yang saya lihat tidak akan mempengaruhi saya. Ya itu yakinkan bahwa apapun yang saya lihat hanya saya lah yang bisa mempengaruhi diri saya. Gitu. Kadang orang dilihat ada yang bawah sadar tuh akhirnya
bentuk habit atau kebiasaan kita dalam rutin di sana. Katakan bahwa saya hebat, saya yang bisa, apapun yang saya lihat, apapun yang saya dengar, hanya saya yang bisa menguasai dunia saya. Kemudian kedua, pilihlah kira-kira yang bersifat positif, ya, positif dan ada kebaikan, dan menanamkan prasangka baik, bukan sebaliknya. Itu harus dipilah dan dipilih betul-betul ya, gitu. Nah, di channel-channel bisa positive vibe, nah kita lihatnya positive vibe gitu ya, gitu. Kemudian apa misalnya untuk motivasi, kita pilih misalnya channel atau hashtag motivasi itu keluar sendiri kan gitu. Jadi kita betul dipilih dan dipilah. Dan saya tidak harus betul-betul menjadi generasi yang terbaik, generasi yang kuat dan kokoh. Kenapa? Karena diri Anda adalah luar biasa, karena diri Anda lah yang diciptakan betul-betul baik. Itu yang Ya. Nah, ini kan kayak generasi muda dan generasi Gen Z ini harus lebih kuat ya dok ya mentalnya, apalagi sekarang kalian juga udah aware sama kesehatan mental, jangan sampai kayak self diagnosis sama diri sendiri ya dok ya. betul. Karena itu akan mengakibatkan malah jadi generasinya yang jadi malah mudah terserang judge sama diri sendiri ya dok ya. Betul, malah tambah apa ya, tambah karena sering melihat seperti itu atau menjadi diri sendiri self-esteem atau positif, makanya menjadi lebih turun imun sistemnya kan, imunitasnya turun, kemudian organ dalam juga menjadi turun hanya dengan apa yang dilihat, apa yang dengar gitu. Oke, ini Tribuners, kita udah nggak kerasa udah setengah jam nih ngobrol sama Dokter Yana soal bipolar ini. Dokter Yana boleh kasih closing statement tentang bipolar dan hipnosis ini? Oke, tentang bipolar, teman-teman siapapun yang memiliki teman yang terdiagnosis bipolar atau ada gejala untuk bunuh diri, atau ada teman yang merasa depresi, kemudian ada yang kesedihan mendalam, yuk teman mereka, karena dalam kondisi mereka sangat butuh kita yang kuat, sangat butuh mereka yang memotivasi dan sangat membutuhkan kita yang peduli pada diri. Ya mungkin ya yang bipolarnya, kalau untuk hipnosisnya ya pada saat punya teman yang bipolar kita polarkan atau kita larutkan dengan hipnosis atau hipnoterapi. Kenapa? Dengan seperti itu maka menjadi larut yang bersatu dengannya tanpa memiliki orang lain, justru lagi yang menjadi generasi yang kuat dan menerima dan berteman dengan bipolarnya sampai kapan. Itu mungkin tuh. Oke, baik Dokter Yana, makasih nih waktunya ya udah mau main di studio Tribun Jabar dan berbagi informasi yang bermanfaat nih buat Tribuners semua hari ini. Nah, oke, Tribuners, demikian program Tribun Talk hari ini. Saya Putri Puspita, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Saya pamit undur diri.